Latar belakang. Bahan galian industri merupakan sumber daya mineral non-logam yang banyak dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari seperti klausit, dolomit, dan koalit. Pengertian bahan galian industri. Bahan galian industri merupakan mineral non-logam yang banyak dijumpai di alam dan dapat dimanfaatkan langsung dalam berbagai kegiatan industri tanpa melalui proses metalurgi atau peleburan logam. Konsep kimia dalam pengolahan bahan galian ada 3, yaitu reaksi karbonat atau dekomposisi termal, yang kedua reaksi pengendapan, dan yang ketiga reaksi modifikasi permukaan. Konsep kimia dalam pengelolaan bahan galian. 1. Reaksi karbonat atau dekomposisi termal. Mineral karbonat seperti kalsit atau CaCO3 atau biasa yang disebut dengan kalsium karbonat dan dolomit atau CaMg CO3 2 atau biasa disebut dengan kalsium magnesium karbonat 2 dapat terurai ketika dipanaskan pada suhu tinggi menghasilkan oksida logam seperti CaO atau MgO yang biasa disebut dengan kalsium oksida dan magnesium oksida. 2. Reaksi pengendapan. Proses kimia juga digunakan untuk menggendapkan kembali senyawa tertentu dari larutan. Dalam pengolahan bahan galian, reaksi modifikasi permukaan. Dalam beberapa aplikasi modern, bahan galian perlu dimodifikasi agar lebih kompatibel dengan bahan lain. Gambaran umum proses pemurnian dan modifikasi. Pemurnian. Pencucian dengan asam digunakan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada mineral, misalnya besi, Fe atau mangan, Mn, pada kaolin. Gambaran umum proses pemurnian dan modifikasi. 2. Modifikasi. Aktivasi kimia, acid activation, sering dilakukan pada kaolin atau betonit untuk meningkatkan daya serapnya. Karakteristik galian industri. Kalsit. Karakteristik kalsit meliputi komposisi kimia kalsium karbonat CaCO3, kekerasan 3 pada skala Mohs, berat jenis 2,71, serta belahan sempurna menjadi rombohedra. Mineral ini biasanya tidak berwarna atau putih, tetapi bisa bervariasi jika mengandung pengotor. Memiliki kilap seperti kaca pada varietes kristal. Kalsit juga menunjukkan sifat birefirogense, pembiasan ganda, yang menyebabkan objek tampak ganda saat dilihat melaluinya. Mudah larut dalam asam lemah dan terkadang menunjukkan fluoresensi atau fosforensi. Baik, melanjutkan yang tadi karakteristik bahan galian industri. Sifat dolomit meliputi rumus kimia yaitu CaMg CO3. Kekerasannya mencapai 3,5 sampai dengan 4 pada skala Mohs, kepadatan sekitar 2,75 sampai 2,90 gram per cm kubik, warna yang bervariasi dari putih, abu-abu hingga coklat, merah muda atau hijau. Mineral ini umumnya berbentuk kristal dengan sistem trigonal dan rombohedral, bereaksi lambat dengan asam encer dan tidak mudah larut dibandingkan kalsit. Adalah kaolin. Kaolin ini inert secara kimia pada rentang pH yang luas, isolestrik dan panas yang baik, tidak larut dalam air dan beberapa asam, serta memiliki daya tahan terhadap suhu tinggi karena dapat dikalsinasi. Sifat fisiknya yang lunak, tidak abrasif, dan mampu mengendalikan pigmen putih yang baik menjadikannya sebagai bahan pengisi dan pelapis yang berharga di berbagai industri. Proses kimia dalam pengolahan. 1. Pemurnian atau purification. Pemurnian bertujuan untuk menghilangkan pengotor yang dapat memengaruhi kualitas produk. Yang kedua, pengendapan atau precipitation. Pengendapan digunakan untuk menghasilkan bahan galian dengan ukuran dan bentuk partikel tertentu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang modifikasi atau surface modification and activation. Modifikasi dilakukan untuk meningkatkan sifat fisikokimia suatu bahan galian. Contohnya, dolomit yang dikalsinasi menjadi dolime
atau CaO-MgO yang reaktif dan biasa digunakan untuk metalurgi. Lalu, kaolin yang dapat diaktifasi dengan asam sulfat untuk meningkatkan daya serap dan luas permukaan. Sedangkan kalsit dapat dilapisi dengan asam stearat untuk meningkatkan kontabilitas sebagai filler dalam karet dan plastik. Studi industri yang pertama ialah industri semen kalsit dan dolomit digunakan sebagai bahan utama pembuatan klinker semen Portland. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus industri yang kedua, yakni industri kertas dan keramik yang menggunakan bahan kaolin. Bahan kaolin ini akan dimanfaatkan sebagai filler dalam bahan baku dalam pembuatan keramik putih sehingga menghasilkan keramik putih yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, industri plastik dan cat yang menggunakan bahan kalsit dan dolomit yang sudah dimodifikasi dan dimodifikasi permukaannya sehingga dapat digunakan sebagai filler untuk menciptakan plastik dan cat yang kuat dan murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis peran kimia dalam efisiensi lingkungan. Peran kimia sangat penting dalam meningkatkan kualitas bahan galian industri. Pemurnian kimia memungkinkan diperolehnya produk dengan kemudian tinggi. Proses pengendapan menciptakan bahan baku yang berkualitas baru sehingga dapat digunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Modifikasi kimia menambah nilai ekonomi dan memperluas aplikasi produk. Kendati pun demikian, limbah yang ditimbulkan oleh analisis kimia ini sangat mengancam kelestarian alam seperti asam, emisi CO2 dan limbah kimia. Oleh karena itu teknologi daur ulang sangat diperlukan seperti penggunaan asam yang organik dan penyaringan CO2 serta sistem daur ulang limbah yang mencukupi. Sekian, terima kasih.